أنا لست ممن قال كان أبي بل قلت للأكوان هانذا عزم وإصرار ملا قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Ia telah memberikan kita nikmat kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Sholawat dan salam tak lupa pula kita hantarkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Nurul Zahra Bancin dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam di Fakultas Ilmu Tarbiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang akan saya bawakan, yaitu isi dan kandungan Al-Quran yang berhubungan dengan munasabah Al-Quran. A. Pengertian munasabah. Kata munasabah secara etimologi diartikan dengan kedekatan, persamaan, hubungan, persesuaian, bertautan, kecocokan, dan kepantasan. Kata munasabah juga sinonim dengan kata al-muqarabah dan al-musyakalah yang berarti berdekatan. Secara terminologi, munasabah terbagi menjadi beberapa pendapat ulama. Yang pertama, menurut Az-Zarkayasi, munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami. Yang kedua, menurut Mana Al-Khotan, munasabah adalah sisi ketertarikan antara beberapa ungkapan di dalam satu ayat, atau antara ayat pada beberapa ayat, atau antara surat di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menurut Ibnu Al-A'rabi, munasabah adalah ketertiban ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Yang keempat, menurut Al-Biqai, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dan ayat atau surat dengan surat. Dengan kata lain, pengertian munasabah menunjukkan bahwa terdapat hubungan satu ayat dengan ayat lainnya. B. Pembagian munasabah. Macam-macam pembagian munasabah. Pertama, munasabah antara kata dengan kata dalam satu ayat. Terdapat dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 4. Kedua, munasabah ayat dengan ayat dalam satu surah yang sama. Terdapat dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat 6-7. Ketiga, munasabah ayat dengan ayat pada surah yang berbeda. Terdapat dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat 6 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Ditinjau dari segi sifat munasabah atau keadaan hubungan dan persambungan, maka ada dua munasabah, yaitu yang pertama, hubungan yang nyata atau zahirul iribat. Yang kedua, hubungan yang tidak jelas atau khafiyul irtibat. C. Argensi munasabah. Argensi ilmu munasabah ialah yang pertama, instrumen untuk menguak kekuasaan, makna dan kemujizatan Al-Quran pada aspek balaghotnya. Kedua, ilmu yang menggabungkan bagian-bagian kalimat yang lain sehingga terlihat adanya keterkaitan antara keduanya. Ketiga, mengetahui hubungan ayat dengan huruf, kalimat dengan kalimat,
maupun surat dengan surat. Keempat, instrumen yang membantu dalam proses penafsiran Al-Quran, sehingga memberikan pemahaman yang kuat terhadap makna Al-Quran itu sendiri. Kelima, mengetahui persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat maupun surah-surahnya yang satu dengan yang lainnya. Pada perkembangannya, munasabah menjadi ilmu yang penting, sehingga para ulama tafsir yang fokus terhadap kajian munasabah telah berhasil menyusun secara khusus tentang munasabah. Yang pertama, Burhan al-Din al-Baqai dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Yang kedua, Al-Zakarshi dalam kitab Al-Burhan fi Umil Quran. Yang ketiga, As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Umil Quran. Yang keempat, Manna al-Khotan dan Subhil Sholih dalam penjelasan Asbab an-Nuzul. Yang kelima, Muhammad al-Ghumari dalam kitab Jawahir al-Bayan fi Tanasub Sawar al-Quran. Sekian penjelasan materi yang saya bawakan mengenai munasabah Al-Quran. Bila ada kata-kata yang salah atau penyampaian saya yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.